Shalom, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, sebab firman Tuhan berkata, God is love. Allah adalah kasih. Itu ada di surat 1 Yohanes pasal 4, ayat 8 dan ayat 16. God is love. Allah adalah kasih. Lalu dikatakan juga di Pengkhotbah 3 ayat 11a, Ia membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya masing-masing. He makes all things beautiful in its time. Ini satu kebenaran ya, satu bagian firman Tuhan yang perlu kita pegang, kita percaya, sehingga kita bisa menyimpulkan, kita bisa mengakui, dan kemudian mengalaminya bahwa God is good all the time. Kadang-kadang mungkin bisa saja kita berada di situasi yang kurang baik, tapi tidak merubah fakta, kenyataan, kebenaran bahwa God is love, bahwa Ia membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing, dan dengan sendirinya tidak mengubah bahwa God is good all the time. Oleh sebab itu, kita perlu senantiasa belajar mengenal Dia. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia. Bimbang ragu diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia. Bimbang ragu diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia. Bimbang ragu diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. It's a lovely, lovely name, the name of Jesus. Ya, itu nama yang indah, nama yang manis dari surga, from heaven above, ya, dari surga di atas. Dispelling the clouds of doubt and fear, ya, menyingkirkan awan keraguan dan ketakutan. Ya, itu seringkali mungkin tanpa sadar membelenggu pikiran kita, ya. Kalau kita lihat awan, ya, maka kita nggak bisa melihat sesuatu di balik awan itu. Jadi dengan tersingkirnya awan kita bisa melihat jauh ke depan. Nama yang indah ini, nama Yesus, nama dari surga, itu menyingkirkan awan keraguan dan ketakutan. Kemudian filling the saddened heart with cheer, ya, mengisi hati yang sedih itu, ya, hati yang tersedih atau mengalami kesedihan itu dengan kegembiraan, dengan sukacita, ya. It's a lovely, lovely name, the name I love. Nama yang indah, nama yang manis, nama yang aku cinta. Nama Yesus sendiri, Jesus, ya, itu kalau di Perjanjian Lama itu Joshua, ya, itu artinya sama, yaitu Savior, juru selamat. Mengenal nama Yesus artinya kita mengenal pribadi
yang ahli menyelamatkan. Karena kalau juru kunci itu yang pegang kunci, ya. Juru pintu yang megang, ya ada nggak juru pintu yang artinya juru itu orang yang ahli di situ, juru mudi orang yang memegang kemudi. Juru selamat pribadi yang punya kemampuan atau punya skill ya untuk menyelamatkan. Kali ini saya mau ajak kita merenungkan satu ayat sebenarnya ya, dari Amsal 18 ayat 10 tentang nama Tuhan. Kalau kita saat teduh ya, kalau kita merenungkan, kita banyak mungkin kita baca satu bagian perikop ya, cerita, kita bisa menyimpulkan satu rangkaian cerita. Tapi kadang-kadang ada saatnya kita merenungkan cuma 1-2 ayat dan kita renungkan begitu rupa, lalu karena kita pernah baca ayat-ayat yang lain, tanpa sadar itu kita bisa melihat connectionnya ya, hubungannya antara satu dengan yang lain. Nah, Amsal 18 ayat 10 berkata, "The name of the Lord is a strong tower," ya. Amsal 18 ayat 10, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Ya, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Kalau kita bicara konteks perjanjian baru, maka yang disebut dengan orang benar adalah orang yang dibenarkan karena percaya kepada Yesus. Orang benar itu bukan berarti tidak pernah berbuat salah. Orang benar itu bukan berarti orang tersebut tidak pernah kepleset, tidak pernah jatuh ya. Selalu benar. Bukan seperti itu. Orang benar itu orang yang statusnya dibenarkan. Kalau di perjanjian baru itu jelas bahwa orang benar adalah orang yang dibenarkan karena percaya kepada Yesus. Disebut juga orang kudus ya. Kenapa orang kudus? Karena dikuduskan ya. Dikuduskan karena sudah diampuni ya dari segala dosa-dosanya. Jadi dipandang sebagai orang kudus, sebagai orang benar. Di Amsal 18 ayat 10 ini dikatakan nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari. Kesanalah orang benar mencari pertolongan. Kemana? Ke nama Tuhan. Dan kata Tuhan itu dalam bahasa aslinya Jehovah ya. Jehovah itu punya arti yang spesifik. Ya, itu tidak agak berbeda dengan Elohim. Kalau kita baca di kitab Kejadian pasal 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi ya. Kata Allah itu Elohim, bentuk jamak ya, Allah Tritunggal. Di situ ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itu Elohim ya, creator, pencipta. Dan orang-orang umumnya mengetahui nama itu sebagai Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa ya. Tapi di pasal 2 ketika manusia diciptakan, maka digunakan nama bukan hanya Elohim ya, kata Allah dalam Alkitab Bahasa Indonesia, tapi digunakan kata Tuhan Allah, dan kata Tuhannya itu Tuhan, huruf besar semua, dan itu dalam bahasa aslinya adalah Jehovah. Jehovah itu Tuhan tapi ada spesifik ya, dia itu nama yang dikaitkan dengan karakter dia ya. Nanti kita akan kenal ada Jehovah Rafa ya, Tuhan yang punya perjanjian dengan umatnya untuk menyembuhkan ya, kira-kira seperti itu. Jadi waktu manusia diciptakan maka digunakan kata Tuhan Allah, Jehovah Elohim. Dan kata Jehovah itu dipakai khususnya untuk hubungan dengan manusia, bahwa Tuhan punya perjanjian dengan umat ciptaannya itu. Nanti kita ada kenal lagi Jehovah Rohi ya, Tuhan gembalaku. Ada Jehovah Shalom, Tuhan yang adalah sang damai, Tuhan yang punya perjanjian dengan umatnya bahwa dia menjadi pribadi yang memberikan damai sejahtera ya. Nah, jadi dikatakan di sini, kesanalah orang benar berlari
Kalau kita sudah terima Tuhan Yesus, maka itulah tempat perlindungan kita, nama Tuhan. Bagaimana kita menggali, mengenal nama Dia. Waktu kita berlari ke sana, kita menjadi selamat. Sementara di ayat 11 dari Amsal 18 ini, kalau orang kaya yang mungkin tidak kenal Tuhan atau belum kenal Tuhan, maka dikatakan kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Jadi kalau orang kaya itu berpikir tempat perlindungan dia adalah hartanya. Dengan uangnya itu dia bisa beli apa saja. Ya, dengan uangnya dia bisa mungkin beli obat, ya, dia bisa beli rumah sakit mungkin, dia bisa gaji dokter, dia bisa banyak hal dia bisa lakukan dengan uangnya, dengan hartanya. Tapi kesembuhan itu bukan tidak bisa dibeli dengan uang. Ya, kesehatan tidak bisa dibeli dengan uang. Memang kita bisa beli obatnya, kita bisa beli satu pelayanan perawatan, tapi kesembuhan itu berasal dari Tuhan, ya. Kita diberi kemampuan tentunya, Tuhan beri kita kepandaian sehingga manusia itu bisa mempelajari banyak hal dan membuat obat yang mungkin bagus, ya, melakukan treatment yang baik sehingga tubuh yang memang diciptakan dengan satu sistem bisa self healing, ya, bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Ketika diberi nutrisi dengan tepat, maka tubuh itu akan mulai pulih, ya. Tapi tetap ada batasnya, ya. Dan yang namanya kesembuhan, kesehatan ilahi itu adalah anugerah Tuhan. Nah, jadi kita lihat dua ayat ini, ya. Kalau kita diberkati dalam finansial, ya, kita bersyukur, kita bisa lebih nyaman, lebih banyak pilihan yang kita punya. Ya, kalau misalnya mau makan, ya, bisa milih mau restoran yang seperti apa, mau makanan apa. Ya, semakin banyak kemampuannya dalam hal finansial, pilihannya makin banyak. Juga waktu berobat, ya, ke rumah sakit misalnya, bisa pilih mau rumah sakit yang mana. Tapi yang perlu kita sadari bahwa pada akhirnya ada batasnya juga. Dalam situasi pandemi seperti saat ini yang sedang kita hadapi, maka terjadi di mana-mana rumah sakit penuh, ya. Walaupun mungkin punya uang cukup banyak, tidak mudah, ya, untuk bisa mendapatkan apa yang mungkin kita harapkan. Bertahun-tahun yang lalu ada seorang teman, ya, pengerja satu gereja di mana saya juga berbakti. Dia cerita dalam satu sharing, ya, dalam satu pertemuan doa. Dia salah seorang leader dan dia cerita ketika kerusuhan terjadi tahun 98, dan dia tiba-tiba sadar, ya, waktu itu dia punya uang banyak, tapi uangnya itu nggak laku, ya. Dalam arti dia mau beli apa, ya, toko semua tutup karena waktu itu keadaan sangat mencekam, ya. Dia mau beli makanan, nggak ada restoran yang buka, ya, pada tutup waktu itu. Jadi dia bilang, saya punya uang saat itu, tiba-tiba saya sadar bahwa uang saya ini nggak berarti. Saya pernah pelayanan di satu gereja, biasanya saya suka share cerita bagaimana Tuhan meluputkan orang-orang ketika ada kerusuhan bulan Mei tahun 98 di Jakarta. Dan sering saya ceritakan, tapi itu saya dengar dari orang lain yang menceritakan kesaksian tersebut. Nah, waktu itu ketika saya cerita, ya, dalam ibadah tersebut, lalu gembala lokal di tempat itu cerita sama saya bahwa dia juga ngalami. Dan disitulah pertama kali saya bertemu dengan orang yang real, ya, mengalami pertolongan Tuhan ketika ada di kerusuhan tahun 98. Dan dia bilang begini, Pak, dulu saya bukan orang Kristen, Pak. Ya, dia cerita, saya orang muda yang saya merasa orang cukup pandai, pinter. Saya kerja di satu perusahaan, gaji saya besar, saya punya fasilitas. Dan satu ketika
ketika ada kerusuhan itu saya mau lari ke Singapura. Saya naik mobil, ya, saya bawa tas, saya bawa uang, lalu saya berpikir saya akan ke airport. Tapi waktu saya keluar dari kompleks perumahan saya, tiba-tiba di tengah jalan itu saya dicegat, ya. Waktu itu saya sudah dalam antrian. Nah, pilihannya itu katanya cuma ada dua, ya. Kalau bukan penghuni, kalau yang naik mobil itu adalah orang pribumi istilahnya, terus mobilnya biasanya selamat, ya. Tapi kalau mobilnya cukup mewah, orangnya disuruh turun, mobilnya itu dibakar. Tapi kalau orang seperti saya, Pak, waduh, itu saya gak punya harapan bisa hidup. Dan dia cerita, waktu itu dia sangat takut sekali. Dan dia bilang, saya sudah disuruh turun, dan saya sudah mau dinaikkan ke truk. Dan waktu itu saya ingat teman saya beberapa kali coba menyampaikan kabar baik kepada saya, cerita mengenai Yesus, dan saya nggak perhatikan itu, ya, saya acuhkan saja. Tapi teman itu bilang begini, just in case, ya, kalau sewaktu-waktu kamu butuh pertolongan, sebut nama Yesus. Nah, Yesus itu artinya juru selamat. Jadi pada saat itu ketika dia dalam ketakutan, dia sudah nggak berpikir bisa selamat, ya, nyawanya mungkin akan hilang, mobilnya akan dibakar, dan dia turun dalam antrian akan mau dinaikkan ke dalam truk, dan dia bilang tiba-tiba ketika saya bilang, Yesus tolong saya seperti digerakkan untuk menjauh dari kerumunan, lalu saya sembunyi di balik ruko-ruko yang ada di jalan besar itu, dan orang seperti nggak lihat saya, ya. Mereka seperti nggak bisa melihat saya itu, diam-diam saya keluar dari kerumunan dan saya sembunyi di balik ruko yang ada di jalan tersebut. Dan kemudian dia bilang sampai saya ketakutan, saya ketiduran, Pak. Saya terbangun itu mungkin jam-jam 3:30 pagi, dan ketika saya lihat sudah sepi jalanan, lalu saya lihat banyak bangkai mobil terbakar, ya, di sepanjang jalan itu. Lalu saya lihat mobil saya, dan mobil saya itu pintunya terbuka, saya lihat karpet mobilnya itu tercecer keluar, lalu tas saya, colak saya itu juga ada di situ. Lalu saya ambil tas tersebut, ya, karpet mobil saya masukkan ke dalam mobil, saya buka tas saya, paspor, uang, dokumen, semuanya lengkap, nggak ada yang hilang. Lalu ketika dia mau masuk mobil dia juga aman, padahal termasuk mobil bagus. Lalu dia bilang begini, Pak, di atap mobil saya itu ada yang cat pakai pilox, ya, pribumi tulisnya begitu. Dan pengalaman itu mengagetkan saya. Ternyata nama Yesus itu ajaib sekali. Lalu dia pulang ke rumah temannya dan singkat cerita, akhirnya dia bilang, Pak, sudah jelas panggilan saya untuk melayani Tuhan. Ya, dulu semua kebanggaan saya itu hilang, Pak. Saya sadar bahwa yang tadinya saya pikir harta saya itu adalah kota yang kuat, itu adalah tembok yang tinggi menurut anggapan saya. Ternyata saya mengalami pada saat seperti itu, uang saya, harta saya, kepandaian saya tidak ada artinya dan tidak bisa menolong saya. Dan akhirnya yang menyelamatkan saya adalah nama Tuhan. Waktu saya berseru kepada Dia, Yesus, tolong saya. Dan betul nama itu adalah menara yang kuat. Nah, itu pertolongan yang dia alami ketika dia belum mengenal Tuhan. Sebab firman Tuhan juga berkata, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Nah, selanjutnya ketika kita sudah percaya Yesus, kita menjadi orang benar. Selanjutnya dalam setiap keadaan kita perlu ingat nama Tuhan itu adalah menara yang kuat, dan kesanalah kita selalu berlari dan menjadi selamat. Pertolongan kita itu adalah di dalam nama Tuhan. Dua ayat ini, khususnya Amsal 18 ayat 10, ya, kalau kita hubungkan dengan Mazmur 91 ayat 14 dan 15, kita akan melihat, ya, saya bacakan di sini. Mazmur 91 ayat 14 dan 15. Sungguh hatinya melekat kepadaku,
maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Ayat 15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dari dua ayat ini, Mazmur 91 ayat 14 dan 15, ada tiga hal yang perlu kita perhatikan. Yang saya beri warna merah itu ya. Yang pertama dikatakan di sini, hatinya melekat kepadaku. Ayat 14 itu ya. Dan dikatakan, maka aku akan meluputkannya. Hati yang melekat kepada Tuhan itu adalah hati yang tertuju kepada Dia. Kita bisa aplikasinya tuh bisa lewat pujian penyembahan ya. Hati kita tertuju kepada Dia senantiasa. Kalau kita ingat ya, waktu teman-teman atau mungkin sekarang ini ya, yang belum menikah mengalami rasanya jatuh cinta itu seperti apa ya, itu hati kita melekat kepada pribadi di mana kita jatuh cinta ya, seperti itu melekat. Mungkin secara badan terpisah ya, yang satu di mana, satu di mana, tapi hati bisa tertuju kepada pribadi tersebut. Nah, itu yang disebut melekat ya, melekat kepada Tuhan. Apalagi zaman sekarang ini jarak bisa terpisah ratusan ribu ya kilometer, yang satu di ujung yang dunia bagian lain, kita bisa zaman sekarang ini bisa lewat WhatsApp, bisa video call dan sebagainya. Tapi zaman sebelum itu pun ada ya, hati yang melekat itu betul-betul bisa melampaui jarak yang jauh. Nah, sekarang kalau kita aplikasikan kepada Tuhan, ya seperti itu. Hati kita tertuju kepada Dia senantiasa. Walaupun kita sibuk di pekerjaan, kita punya aktivitas, tapi hati kita melekat kepada Dia. Ketika ada sesuatu, kita bersyukur ya. Nah, itu refleks kadang-kadang. Ya, pernah renungkan nggak? Saya pribadi kalau misalnya lagi jalan terus kepleset ya, hampir jatuh aja. Terus nggak jadi jatuh gitu ya, terus saya langsung, oh terima kasih Tuhan, malaikatmu jagain saya ya. Kesadaran seperti itu perlu kita bangun terus. Dan janji Tuhan di ayat ini, kalau hati kita melekat kepada Dia, maka kita akan diluputkan. Hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Yang kedua, nah ini yang sekarang sedang kita bahas ya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Mengenal nama Tuhan. Mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang menyembuhkan. Mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang adalah gembala kita. Mengenal nama Tuhan yang memberi damai. Mengenal Jehovah Nisi, Tuhan panji kemenangan kita. Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh kita ya. Di Alkitab itu Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun, Jehovah Nisi. Dan ada banyak janji yang terkandung dalam nama atau gelar Tuhan yang lain. Misalnya El Shaddai. El Shaddai itu ada nama Tuhan yang lain lagi ya. Itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, the Almighty God. Tuhan yang selalu up to date, sesuai dengan kebutuhan di zaman apapun. Nah, kalau kita kenal nama itu membuat benteng dalam hidup kita. Pengenalan akan nama Tuhan itu membuat kita dipagari, ya. Ada rasa aman, ya. Dikatakan di sini, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Nah, coba renungkan sejauh mana kita kenal nama Dia. Kadang-kadang tanpa sadar ya, waktu kita berdoa, kita sering tanpa sadar ini ya, dalam image kita, dalam bayangan kita, Tuhan itu adalah seperti hakim yang lalim, di mana kita mesti menangis ya, merengek-rengek, meminta-minta belas kasihan Tuhan. Kita sebenarnya kalau kita seperti itu, kita nggak kenal Dia sebagai Tuhan yang baik. Kita nggak kenal firman Tuhan yang menjanjikan bahwa Dia akan membentengi kita karena kita mengenal nama Dia.
Coba renungkan ya. Kalau di Perjanjian Baru dikatakan bahwa kita yang terima Tuhan Yesus, maka Tuhan itu mengirimkan Roh-Nya yang kudus masuk ke dalam hati kita, dan lewat Roh-Nya itu kita bisa berseru kepada Dia, ya Aba, ya Bapa. Kita kenal Dia sebagai Bapa, Bapa yang baik. Nah, coba sekarang diaplikasikan. Waktu kita berdoa kepada Dia, kita berdoa kepada Bapa di dalam nama Yesus dengan pertolongan Roh Kudus, apakah kita sadar kita sedang berdoa kepada Bapa kita, Bapa yang baik, ataukah kita sedang menghadap seorang penguasa yang jauh, yang kita ini perlu ngumpulin banyak orang supaya teriakan kita sampai kepada Dia, kita perlu merengek-rengek minta belas kasihan Dia, ataukah kita lebih percaya apa kata firman Tuhan tentang kita di hadapan Dia? Itu pengenalan akan nama Dia. Kalau kita kenal nama Dia, janji Tuhan, Tuhan akan membuat benteng. Benteng apa itu? Ya benteng terhadap apa yang kita kenal tentang Dia lewat namanya. Benteng perlindungan terhadap penyakit kalau kita kenal nama Dia Jehovah Rafa. Benteng terhadap ketakutan kalau kita kenal nama Dia sebagai Jehovah Shalom, Sang Damai. Ada damai yang magari kita. Itu pengenalan dan itu pertumbuhan. Lalu ayat 15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ada 3 hal di sini ya, yang saya warnai merah tuh. Yang pertama, hati yang melekat kepada Tuhan. Nah, itu bisa kita praktekkan lewat memuji menyembah Tuhan, membuat hati kita tertuju kepada Dia, lalu kita setia melakukan bagian apa yang Dia perintahkan kepada kita. Itu membawa hati kita dekat kepada Dia senantiasa. Lalu yang kedua adalah mengenal nama Tuhan. Bagaimana kita bisa mengenal nama Dia? Lewat baca firman-Nya. Baca firman-Nya, lalu kita mulai coba buat catatan ya, pakai stabilo ya, pakai Alkitab yang cetak itu, kita bisa pakai bolpen ya, kita coret catatan-catatan di situ. Nah, saya kenal beberapa hamba Tuhan yang kalau Alkitabnya sudah penuh dengan coretan, nanti dia akan ganti lagi yang baru ya. Tapi Alkitab yang lama itu jadi berharga sekali karena di situ ada banyak catatan, coretan, hubungan ayat, pengenalan yang dia dapat ketika dia baca firman Tuhan. Nah, sekarang Alkitab kita banyak di gadget ya. Ada kelemahannya adalah kalau kita menulis, mencatat, maka itu menanamkan dalam alam bawah sadar kita tentang pengertian kita itu lebih kuat dibanding kita cuma baca, melihat sebentar. Walaupun kita bisa pakai highlight ya, di gadget itu bisa diwarnai juga ya. Tapi yang penting kita bisa bertumbuh ya, kenal Dia lebih jauh lagi. Nah, itu melekat kepada Tuhan. Lalu kita mengenal namanya, kita belajar kenal Dia, kita catat, kita mungkin lewat kesaksian, lewat buku, pelajaran banyak hal kita belajar kenal nama Dia. Baru yang ketiga, kita perlu berseru kepada Dia. Nah, seruan ini keluar dari hati yang melekat kepada Dia dan hati yang mengenal nama Dia. Nah, itu seruan dari kedalaman, keintiman dengan Tuhan, dan seruan yang didasarkan dengan iman. Ya, bukan seruan sekedar berseru seperti seorang pengemis dia di perempatan jalan, dia cuma mungkin menadahkan tangannya untuk minta sedekah ya, minta uang sekedarnya, tapi dia nggak punya iman bahwa kita akan berikan, dan nggak ada hubungan apa-apa kita dengan dia ya. Tapi kalau kita berseru kepada Tuhan karena hati kita melekat kepada Dia, lalu kita tahu, kita kenal nama Dia, kita mengerti apa yang kita minta ini, maka seruan kita itu didasarkan dari hati yang melekat, dan kita berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Kita punya keyakinan bahwa seruan kita berharga dan Dia dengar. Dan Tuhan janjikan, aku akan menjawab, itu yang pertama. Yang kedua, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Yang ketiga, aku akan meluputkannya. Dan yang keempat, aku akan memuliakannya. Nah, kita banyak belajar mungkin tidak boleh mencuri kemuliaan Tuhan.
Tapi ayat ini menjanjikan kalau hati kita melekat kepada Tuhan, kita diluputkan. Kalau kita kemudian mengenal nama Tuhan, ada benteng selain kita, lalu kalau kita berseru kepada Dia, Tuhan janji, salah satu hal yang Dia buat adalah memuliakan. Kita tidak boleh mencuri kemuliaan Tuhan, tapi Tuhan sendiri memuliakan kita. Oleh karena hati kita melekat, kita mengenal nama Dia, lalu kita berseru kepada Dia. Dan oleh sebab itu, kita bisa berkata, God is good all the time. Coba mulai dengan hal dasar dari 1 Yohanes 4 ayat 8 yang mengatakan God is love. Allah adalah kasih. Salah satu hal yang kita perlu kenal, Dia adalah kasih. Lalu kita tahu lagi di Pengkhotbah 3 ayat 11a, Ia membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya masing-masing. Kebenaran demi kebenaran firman Tuhan itu membentuk dasar iman buat kita. Sehingga waktu kita berseru, kita bisa berseru dengan penuh yakinan. Dan Tuhan tidak hanya mendengar, tapi Dia menjawab doa kita. Dan kita bisa berkata dan mengalami bahwa God is good all the time. Terima kasih Tuhan. Ucap syukur. Ajari kami lebih jauh lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.